Nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati? Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu 33,5 triliun. Pendidikan tinggi 57,7 triliun. Totalnya 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu 91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa dari SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan kedinasan 104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran 100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan kalau anggaran 20% itu lebih banyak dipakai oleh kedinasan? Harusnya anggaran kedinasan itu dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Coba ditayangkan tentang 20% anggaran pendidikan. Nah ini yang melalui kementerian, kalau bukan kedinasan ini apa ini Bu? Kalau di Kementerian Keuangan itu LPDP mungkin Pak ya kalau dimasukkan. Ini Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perhubungan, Kesehatan, Kehutanan, dan seterusnya itu apa? Ada sekolah umum di bawah kementerian itu. Kami cek ya Pak ya, tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu, tahun berapa itu? Tahun 2008, kedinasan itu tidak masuk. Nanti kualifikasi dari yang disebut kedinasan dengan yang non kedinasan mungkin kita perlu klarifikasi. Tapi yang disampaikan Pak Dolfi saya memahami karena ada di berbagai KL tadi. Jadi kita perlu Kementerian Sosial aja sampai hampir 12 triliun lebih. untuk tahun 2025 Iya. untuk sekolah rakyat nanti Pak mungkin itu masuk. Iya, terus di mana sel tuh Bu? Kementerian Kesehatan, Kerjaan Umum. Ya nanti tolong dicek Bu, kalau Ibu Kami akan katakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai kementerian. Yang menyedihkan juga, udah anggaran sedikit, dikorupsi pula. Untuk internetnya BTS dikorupsi, untuk komputernya dikorupsi yang lagi ribut sekarang. Terus yang lebih nggak adil lagi, kedinasan yang cuma 13.000 orang, make 104 triliun. Lebih besar yang pakai cuma 13.000 orang. Sementara 63 juta anak didik dari SD sampai perguruan tinggi hanya 91 triliun. Ini tidak adil. Rasanya kali ini Ibu Menteri juga sudah lebih jujur mengatakan bahwa estimasi pertumbuhan ekonomi 2025 ada pada kisaran 4,7 sampai 5,0. Jadi angka awal di 5,2% adalah angka yang sulit sekali untuk dicapai. Dengan permintaan Presiden 7%, namun Bu Menteri hanya mentok 5%. Apakah ada konsekuensinya? Misalnya ini, Sri Mulyani mundur baik-baik, atau malah dipecat. Atau budak picak bablas orang gagal situasi. Loh fakta ini gak bisa diraih. Ya. Ini memperlihatkan loh, sebuah target yang gagal hanya dengan omon-omon. Ingat loh, tadi wis tak singgung, belum sampai laporan tengah tahun. Narik utangnya wis piro coba. Dan efisiensinya nggak berdampak apa-apa. Bu Sri Mulyani tadi memaparkan, masih pada mulai jalan program pemerintah, tapi bakal segede apa dampaknya? Harus juga disadari bahwa ekonomi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Tadi paparan Ibu pada kuartal pertama, memang Purchasing Manager Index ini masih ada pada zona di atas 50 atau zona ekspansif. Tetapi kalau kita lihat di dalam triwulan kedua, ini angkanya 3 bulan berturut-turut, bahkan terutama di bulan Juni sudah ada di 46,9%. Berarti confirm masuk pada zona kontraktif. Karena faktor global memang ada. Itu jelas banget punya efek ke dalam negeri kita.
Tapi sepanjang cara mengatur duitnya benar, mestinya kalau target Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi di 7% itu masih bisa. Ya anggaplah hapus-hapusnya 6,2%. Yang bicara soal efisiensi 300 triliun. Tapi kalau dilihat dari sini, belanja negaranya dari 3.621 ternyata 3.527. Jadi tidak ada efisiensi 300 triliun di sini. Ya, efisiensinya di mana? Bahkan tadi Ibu mengatakan termasuk ketika memberikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna, Ibu mengatakan mengenai SAL. Termasuk di Banggar mengatakan bahwa akan menggunakan SAL sebagai satu buffer. Ini menjadi angka yang menarik, Bu. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apakah Ibu kemudian yakin bahwa 661 triliun defisit ini memang tidak akan lebih tinggi lagi karena di angka ini sudah mendekati 2,7% dari GDP. Masalahnya kebijakan pemerintah Prabowo yang memberlakukan efisiensi makin menekan ekonomi dalam negeri. Wes faktor lagi tidak menentu. Kemarin ada perang Israel-Iran. Dalam negeri malah digencet sama pemerintah sendiri. Ya bubrah. Ini masyarakat harus paham. Ada indikator-indikator yang bisa Om Bengawan sodorkan. Indonesia menghadapi kerumitan yang luar biasa. Di DPR, dia kemudian sampai ngajuin penggunaan APBN. Sisa anggaran tahun lalu. Jumlahnya sampai 85 triliun. Dan nurut ngomong, ini orang aneh. Ini permintaan loh, bukan rumah tangga loh ini. Ini pemerintahan loh ini. Pemerintah ini. Kira-kira rumusnya masuk akal nggak? Saat awal memerintah, Prabowo bilang mau efisiensi. Lah kok di tengah tahun jupuk sisa anggaran tahun lalu. Setidaknya ini semacam tabungan. Bener nih, sisa itu kan dia duit APBN juga. Sekarang ini baru bulan Juli. Belum Desember loh, belum akhir tahun. Boleh dipakai. Tapi kan proses pemasukan pendapatan negara kan masih jalan ini. Kenapa harus ambil duit cadangan? Dengan direvisi target pertumbuhannya. Apa pemerintah kemudian hati-hati? Alah, saya kira enggak. Waduh, setelah revisi target pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya 7% menjadi hanya 4,7 sampai 5% saja. Sri Mulyani kembali dicecar di Banggar DPR terkait borosnya belanja kementerian dan lembaga di tengah isu efisiensi anggaran. Belanja jadi boros nih, malah melebihi sebelum efisiensi. Dan yang lebih mengejutkan adanya banyak kementerian dan lembaga yang nangkring di anggaran pendidikan. Diselundupkan atau gimana ya, selain pemborosan lagi-lagi anggaran pendidikan yang dipermainkan.